RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Wibowo dari Tambun. Tambun. Iya Pak Haji. Pertanyaannya apa Tambun? Gimana cara ngatasin kalau uang dagangan itu selalu hilang? Apa dari tuyul, apa tuyul pala hitam? Enggak. Orang kalau dagang uangnya nggak utuh, kadang dari omsetnya berkurang sendiri, padahal kita nggak pakai. Tapi kok nggak ada ya? Tadi kan ada jual 1 juta. Kenapa ya kok kepake apa? Nah, itu penyebabnya cuma satu. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Nah, lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong nggak sebelum kenal RDAY? Alhamdulillah kan kemarin saya pernah ikut private juga Pak Haji di Natrabu. Nah semenjak saat itu kan alhamdulillah qobliyah ba'diyah juga nggak ditinggalin. Nah pertanyaannya Sebelum kenal RDAY sholat ba'diyah qobliyahnya dikerjain nggak? Sebelum kenal RDAY, kalau udah kenal RDAY kan pasti saya doktrin sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sebelum kenal RDAY sholat ba'diyah qobliyahnya bolong nggak? sebelumnya sih bolong Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kalau bisa jangan bolong. Kontol boleh bolong, kontol. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kontol lo bolong nggak? Nah, iya Pak Haji. Ini Pak Haji hilangnya di rumah Pak Haji. Kalau di kios sih semenjak pas udah selesai Kamu nyimpen uangnya di kamar, di lemari, atau di lemari, dapur? di Oh lemari. gampang. Bapak dan ibu, kalau memang ibu nggak mau ada maling di rumah, bapak dan ibu beli sapu ijuk, sapu yang ijuk, nanti ditaruhnya di kebelakangin, ijuknya di atas, kayunya di bawah, ditaruh di balik pintu. Nah, mau di kamar, kalau kita naruh duitnya di kamar. Nanti kalau ada maling masuk, nanti dia nggak bisa keluar. Nanti yang maling siapa? Mau anak, mau pembantu, mau siapa aja yang maling. Pokoknya niatnya mau maling. Nanti dia muter-muter aja tuh di kamar situ. Atau di ruang tamu itu. Atau bapak dan ibu misalkan nanti musim lebaran mau pulang kampung. Nah itu di balik pintu taruh sapu ijuk. Itu ilmunya nenek saya zaman dulu. Orang Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Begitu ilmunya. Jadi sapu ditaruh di belakang pintu, kayunya di bawah, ijuknya di atas. Oh iya Pak Haji, makasih. Manjur lah. Misalkan yang ngambil istri, kita sebagai suami, istri nggak ngomong, pengenlah pakai bahasanya, bukan maling lah namanya. Mau sama suami istri maling, mau pakai lah. Nanti istrinya lontang lantung di situ. Sampai besok kalau belum ketemu kita dia lontang lantung aja. Gak bakal keluar kamar. Tuh enak gitu. Nanti kalau lihat wah istri gue lontang lantung, ya kita tegur aja biar dia jangan tersinggung. Mama lagi apa? Kan dia nanti kaget tuh. Udah jangan diomelin, kita udah tahu oh pasti dia lah pakai duitnya mungkin buat bayaran. Oh iya. Iya nanti tinggal alat kelaminnya dia lo kasih staples jegrek. Tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Ini ilmu kearifan lokal bos. Nenek gue begitu. Nenek gue di kampung, di Jawa Tengah, di Surwo, butuh Kuto Arjo. Oh ya, nah dari situ. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Muji dari Jakarta. Ya. Ini datang yang kedua Pak Haji. Ya. Saya mau testimoni. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Shoot J. Yuk. Waktu tanggal 5 saya kesini testimoni juga, tapi sedikit. Nah terus kemarin tanggal 19 saya lihat YouTube yang CD ditaruh di atas ventilasi itu Pak. Langsung CD ditaruh di atas pintu. Iya. Ya.
Langsung saya praktekkan. Oh, ibu langsung praktekin. Langsung. Jadi ada tamu saya yang testimoni celana Iya. dalam taruh di atas pintu. Iya. Utangnya lunas. Iya, Oh, ibu praktekin langsung. langsung. Wow. So, dari pertama saya tahu RDAY, saya sudah langsung mempraktekkan semua, banyak kayak mandi malam, terbalik-balik. Semenjak saya taruh di atas ventilasi, saya jadi punya nekat. Saya berani pakai kebalik yang di luar juga. Tadinya cuma di dalam, sekarang di luar-luar semua berani saya balik. Bahkan sekarang pun masih. Semua. Iya. Sampai di Yang rumah. dalam dibalik, yang luar dibalik. Iya. Aduh. Bahkan yang dalam bawah nggak pakai Pak Haji. Ini nggak pakai celana dalam. Nggak. Kan saya taruh di atas. Nah, Bu, maaf nih, bapak-bapak nggak pada percaya nih japri saya. Boleh nggak lihat celana dalam ibu nggak dipakai? Jadi ibu nggak pakai celana dalam? Wow. pengen hajat cepet terkabul Pak Haji. Alhamdulillah banyak banget udah terkabul. Cuman belum bisa seperti yang saya harapkan. Tapi semenjak saya taruh di atas. Di atas itu pintu. Iya. Lubang angin. Iya. Kan semua pintu biasanya atasnya suka ada Iya betul. kisi-kisinya. Iya. Alhamdulillah hutang-hutang saya habis. Keberit ya. Yang tadinya saya itu uang saya juga kan di tempat orang-orang. Saya nagih itu kayak pengemis. Dan alhamdulillah semenjak saya taruh itu, saya terkadang malam itu saya nek besok bisa bayar si Anu enak kayaknya, meskipun kata Pak Haji tanpa jual aset, tanpa nyicil, tapi kayaknya enak bahkan nek bisa bayar dia ya. Alhamdulillah besok ada yang ngasih saya dan bisa bayar si dia itu tadi. Tepuk tangan dong. Wow. Dan sebagian itu utang saya itu yang udah berpuluh tahun yang lalu sebelum saya punya anak. Alhamdulillah udah lunas juga. Lunas. Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah terus Bu, kalau saya boleh usul nih Bu. Ini kan bapak-bapak banyak yang pada punya hutang. Bisa gak itu Bu, celana dalam ibu yang di atas pintu diambil kasih dia nih Bu? saya bawa Pak Haji. Oh bawa, ya kasih. Terus itu kemarin itu kan saya kan di situ ngontrak. Ada kucing itu udah sakit. Saya kan memang kalau ada kucing sakit saya urusin. Saya kasih obat bukannya sembuh malah sekarat. Saya mikirnya aduh ya Allah kalau dia mati saya bingung nguburnya. Ini Jakarta saya nggak punya tanah. Saya ingat centong Pak Haji. Yeah. Ya kenapa nggak tak centongin? Saya langsung bacain doa RDAY, saya centongin. Alhamdulillah langsung begitu saya centongin dapat beberapa kali langsung dia ngejar centongnya. Ya Allah hidup kamu, astagfirullahaladzim hidup, alhamdulillah. Hidup sampai sekarang Pak Haji itu kucing gak jadi mati. Bu, berarti kucing yang mau mati dicentongin kan Hidup bisa lagi. hidup. Iya. Bisa gak kontol yang mati dicentongin bisa hidup Bu? Bisa banget Pak. Banyak. Iya. Keras. Ngaceng. Iya. Saya kan banyak sih Pak Haji kayak sama suami itu kan saya memang dari dulu minta cerai. Tapi sulit dia ngelepas. Tapi nggak tahu kenapa kemarin itu alhamdulillah saya dilepas dengan baik dan kita silaturahmi tetap baik sampai sekarang. Cuman saya lega karena saya dengan dilepaskan saya bisa ibadah itu merasa lebih afdol karena nggak punya beban selama ini. Emang kalau ada suami suka digerecokin sama suami? Bukan, jadi saya itu kayak ke suami itu nggak punya rasa, terus setiap dia ngomong tuh kayak jengkel gitu. Jadi ya di hati itu tahu, nah itu bukan ridho Jadi Allah. udah pisah sama suami berapa lama? Kalau pisahnya udah
sering Pak Haji pisah terus satu rumah, tapi kita nggak nyampur, cuma satu rumah aja. Jadi alat kelamin ibu nggak dipakai udah berapa lama? Alhamdulillah sekarang udah lega Pak Haji. Iya, alat kelamin ibu nggak dipakai sama suami udah berapa lama? Belum lama sih Pak Haji, mungkin sekitar 3 tahunan lah. Aduh, ini acara pencerahan apa? Isinya nggak jauh-jauh dari selakangan. Nggak apa-apa Pak Haji. biar dibilang orang gila, yang penting hajatnya kabul, nggak gila. Di rumah itu, kamu ngapain pakai baju kebalik-balik? Iya tadi lupa, gitu doang. Untung dia nggak lihat ibu nggak pakai celana dalam ya. Iya, nggak dikoreksi. Kenapa kamu nggak pakai celana dalam? Kan memang kata Pak Haji biar lebih afdol. Iya. Daripada Jadi dibalik. orang yang nggak pakai celana dalam, orang yang nggak pakai BH itu hajatnya lebih cepat terkabul dibandingin BH dibalik, celana dalam dibalik. Kalau BH Setelah tetap kita dipakai. pelajarin, ya Iya. kan saya tanya, kok cepet mbak? Saya nggak pakai celana dalam, arahan Pak Haji. Wow. Saya kan nggak pakai BH Pak Haji. Wow. Cepet banget. Tapi setelah udah terkabul ya normal lagi dipakai gitu. Tapi kan ada kadang saya nggak enak Pak Haji. Nah, jadi pakai BH-nya bukan yang pakai tali, tapi BH-nya yang silikon tuh. Yang apa tuh? Sport. Yang bukan sport Bu, yang ditempel doang di puting tuh, yang Oh, warnanya iya. agak merah jambu. Iya. Ya kemarin orang ada tamu saya juga bilang, Pak Haji kayak gini BH-nya, dia buka nih kayak gini. Wow, dia buka langsung kontol saya ngaceng. Aduh. Ya tanggal 19 kemarin itu kan kan dari pulang dari sini tanggal 5 saya terus mempraktekkan. Cuman di hati itu kenapa yang gede nggak terkabul-kabul di hati. Terus saya kan setiap baca Al-Quran memang saya kan lemot orangnya. Jadi baca itu nggak bisa 12, tapi alhamdulillah dengan saya kenal RDAY, saya jadi bisa khatam Quran. Itu betul-betul anugerah untuk untuk saya itu kenikmatan yang luar biasa. Ya luar biasa ya. Ya, yang tadinya Al-Quran tuh cuma jadi pajangan, sekarang alhamdulillah bisa dibolak-balik setiap hari. Ya. Terus tanggal 19 kok ini kayaknya bisa manjur nih. Langsung praktek aja, udah langsung skip itu video, langsung saya praktekin, saya pasang, langsung saya, apalagi Pak Haji bikin saya kayak, wah pasti ini saya bayar udah marah nih. Oke. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Ya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Rizky dari Bogor. Bogor. Iya, betul. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji, saya kan jualan jamu, istri sama jualan jamu. Jualan juga. jamu. Betul. Jamu keliling. Jamu keliling. Iya, betul Pak Haji. Jamu seduh apa jamu apa? Iya, jamu seduh. Oh iya. Iya. Istri apa kegiatannya? Sama. Saya ngikutin istri justru. Istri saya kan orang Solo asli. Hah. Saya kan orang Sunda dari Ciamis. Oh jadi kamu keliling naik apa? Naik motor juga. Naik motor. Istri Sama naik motor naik juga. motor. Iya. Oh iya. Terus? Jadi ini selama ini kayaknya pendapatannya tuh dikit banget itu Pak Haji. Dikit banget. Iya betul Pak Haji. Itu gimana tuh? Naikin biar penghasilan kamu banyak. Iya betul Pak Haji. Gampang bos. Sebelum kamu berangkat keliling, Iya. motor kamu tuh disiram pakai air cebokan alat kelamin kamu. Pada saat kamu cebok alat kelamin kamu Iya. ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Dibulak-balik. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Nah cebokannya disiramin ke motor. Sambil kamu ngomong kayak tadi, sambil kamu ngomong, dagangan saya habis, duit ngumpul, untung bersih 1 hari 10 juta. Amin. Ini udah dipraktekin sama pedagang ayam yang di Serang Banten.
Waktu dia belum ketemu di RDAY, dagang ayam paling banyak 20 ekor. Paling banyak. Setelah dia meraktekin ilmu RDAY, dagang ayamnya paling sepi 500 ekor. Tepuk tangan dong, luar biasa. Berarti Dia ngisinya catering, restoran, rumah makan. Nah, lo praktekin aja. istri juga sama Pak Haji? Sama. Cebokan istri buat motor istri, cebokan suami buat motor suami. Sambil ngucap begitu. Nah, nanti sambil kamu naik motor, kamu ngucap dalam hati, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, dibolak-balik, datang pada beli, manggil gue, ayo pada datang, pada minum. Nanti lo dipanggil, Mang, sini. Nah, satu minum, semua se-RT minum. Alhamdulillah. Nah, Amin. gitu. Terima kasih Pak Haji. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya zaman dulu nenek-nenek bawa bakul, ikat pakai jaring, lewat di penjagaan Belanda, nggak pernah diperiksa sama orang Belanda. Padahal si nenek itu cuma modalnya satu, celana dalamnya nggak dipakai, kutangnya kendor. Iya, coba zaman dulu, ya kan? Nggak diperiksa, Pak, maaf sama orang Belanda. Padahal tuh nenek-nenek bawa senjata, bawa bom, nggak diperiksa. Nah, coba lo praktekin. Coba lo selama dagang, jangan pakai celana dalam. Siapa Haji? Siapa Nah, praktekin? nanti semua yang minum, lo remes alat kelamin lo, salaman sama yang minum, sambil lo ngomong, kasih gue modal. Nanti yang minum urunan duit nggak modalin lu. Tak kalau udah modal ngumpul, lo kabur. Pindah dagang maksudnya, jual di tempat lain. Ya, terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Siti Alfiah dari Purworejo. Ya. Kebetulan ini saya tadi sudah privat sama Pak Haji. Ya. Dan sebelum privat saya sudah mempraktekkan ilmu RDAY yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto. Kemarin waktu saya sebelum ke sini saya melihat itu foto YouTube-nya sama Pak Haji itu ada mempraktekkan kalau celana dalam itu dibalik dan kotang itu dibalik. Saya praktekkan langsung, terus malamnya saya mandi malam, bangun jam 00, senyum 41 kali, terus sambil berdoa, terus sebelum itu kan belum turun dari itu ranjang, terus sudah habis itu terus saya turun bangun mandi malam, terus saya sambil telanjang ya masuk dari kamar mandi, telanjang masuk ke kamar. Enggak, anak saya sudah gede-gede. Terus masuk ke kamar, saya sujud minta minta sama Allah gitulah supaya dosa saya diampunin gitu, tobat gitu. Terus habis itu sudah selesai, saya pakai baju, terus saya sholat tahajud. Habis itu saya baca Alhamdulillah 99 kali kayak gitu. Terus saya baca Al-Quran sampai subuh terbit matahari sama sedekah subuh. Terus saya jalanin sampai 9 hari. Celana dalamnya sudah saya bawa. Saya bawa, terus itu saya mau ke sini itu ditanya anak saya, "Ma, mau ke Bapak Haji itu udah punya duit, udah punya uang belum? Harus 10 juta," katanya. Ya belum punya, lah mau jual apa ya gitu. Terus saya pagi-pagi terus minum itu teh sama suami saya. Itu, "Pak, saya mau ini ya, mau jual mobilnya boleh enggak? Mau untuk ini." Shoot ya. Terus? Mau jual mobilnya boleh apa enggak? Soalnya saya mau privat sama Pak Haji.
di anak yatim mau sedekah di kandang mbak itu biar terkabul hajatnya Pak. Ya enggak apa-apa sana gitu. Terus saya cari orang temannya anak saya ke sana terus saya bilang gini, Mas saya mau ini sedekah anak yatim sekitar 10 jutaan, terus saya mau jual mobil saya itu ya butuh sekitar 30 apa 20 lah sedikit-sedikitnya gitu. Bisa ada bisa ya Mas punya uang yang Ibu mau berangkat kapan Bu? Saya berangkatnya kalau ada uang segera, saya kan sekarang belum punya duit, punyanya cuma lagi sangunya aja gitu. Terus saya sudah diam bilang kayak gitu. Terus yang emasnya gitu, ya Bu besok hari Selasa ke sini ya Bu. Jamnya jam berapa Mas? Ya jam segini aja habis zuhur. Ya saya nanti ke sini lagi. Kalau ada uang insya Allah. Jangan insya Allah Mas, pasti ya Mas gitu. Ya insya Allah gitu aja. Dia bilang gitu, pasti saya memastikan ada gitu. Terus saya pulang pamit ke sana lagi. Belum lagi mau masuk, mau duduk itu di kursinya sudah disodorin uang 20 juta. Terus BPKB-nya saya mau ditaruh ke itu, mau dikasihkan dan mobilnya mau dibawa ke situ ke orangnya itu enggak mau. Enggak usah itu uang diambil saja, diambil saja Bu, dipakai lah. Saya mau kapan mau nggak mau janji mengembalikan itu Mas. Soalnya saya itu nggak punya uang segitu banyaknya. Ini aja mau sedekah sama anak yatim. Saya itu pinjem jual ini mobil gitu kok. Gimana itu mau ngembaliinnya saya nggak bisa gitu. Udah pakai aja Bu, pakai aja nggak apa-apa uang itu gitu. Itu Tepuk tangan. Wow. Itu saya menjalankan ilmu kayak gini 9 hari. Jadi 2 minggu saya sampai sini, ini sekarang ini. 9 hari sudah tercapai cita-cita saya. Alhamdulillah sudah dikabulkan. Kebetulan saya kesini itu nggak tahunya itu tetangga saya Pak Haji satu kabupaten sama saya. Insya Allah besok kalau Teman makan es dawet jembut. Iya saya juga sampai seudon Pak Haji, bener saya seudon ke sana. Ini orang kok kayak gini yang beli pesugihan apa ya pikiran saya, tapi saya juga minum juga, bener saya seudon Pak Haji. Di Jawa bener. Tengah, Jawa Tengah di Kecamatan Butuh iya. itu ada terkenal namanya dawet jembut. Jembut itu singkatan dari jembatan Butuh. Nah, jadi itu ada Kecamatan Butuh di kampung saya. Iya. Dagang dawet dari kakeknya, ibunya, sekarang anaknya, sekarang cucunya. Makanya kok Nah itu yang makan dari buka sampai tutup nggak pernah sepi. Iya, Nah, betul. yang bikin terkenal. Ya, jadi kalau makan di situ pasti jembutnya rontok. Namanya es dawet jembut. Jembut tuh nggak jorok, jembut tuh singkatan jembatan Butuh. Jadi itu jembatannya. Ini yang dagang dawetnya di sini. Dulu di bawah jembatan. Nah, nama kecamatannya Kecamatan Butuh. Betul. Itu yang makan luar biasa, antri. Sangkain orang-orang ada pesugihannya. Iya, saya kira pesugihan di mana ini bukan. kayak gini kok kayak gini. Enggak taunya dari RDAY Pak Haji Suwanto sampai Pak Haji Jembut. Ya Allah. Namanya Pak Haji Jembut. Ya Allah. Kalau kemarin kan orang Lampung terkenalnya Pak Haji Kontol. Sekarang udah pindah ke Jawa Tengah, namanya Pak Haji Jembut. Yo, Bapak-bapak pertanyaannya. Yo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hasanuddin Pak, dari Ciamis itu. Saya pensiunan dari Dinas Perhubungan. Kebetulan Pak saya begini nih. Memang ini anugerah dari Allah melalui Pak Haji. Ya. Pertama kali saya di antara bulan Mei tahun 2024, terus saya selalu mengikuti program-program Pak Haji. Ternyata memang ini sangat-sangat bagus sekali gitu Pak. Karena kenapa?
Ini segalanya dari hubungan dengan Allah gitu Pak. Makanya saya jadi tertarik gitu. Nah saya mulai tanggal 13 Juni kalau nggak salah mempraktekkan ini Pak. Pertama mandi jam 00, senyum dulu sih nggak senyumnya nggak dihitung sampai 41 kali. Senyum aja lah, senyum dah. Nah udah mandi terus biasa sholat tahajud terus baca Quran. Tapi Pak saya baca Qurannya nggak sampai, belum sampai berapa 12 juz. Ya. Paling 4 juz sampai Ya. itu keburu ngantuk gitu biasa. Ya. Jadi kalau udah ngantuk saya berhenti dulu gitu. Nanti setelah sholat subuh dia lanjutkan lagi. Terus mengikuti baca hamdalah yang 999 kali gitu. Saya laksanakan. Ternyata begitu selesai udah ingin saya harus, kalau begitu harus ketemu Pak Haji nih. Gimana caranya? Saya pertama kali Pak saya sedekah 100.000 ya Pak. 100.000. Saya coba-coba apa bener enggak ini gitu sampai ke Pak Haji gitu. Tapi ternyata saya harus konfirmasi ke Bu Haji, ya udah masuk kan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya langsung ini Pak, jadi saya pengen sekali ketemu sama Pak Haji. Terus saya buka apa tabungan. Ternyata di situ sudah sedekah 100.000, ada uang 3 juta Pak masuk ke rekening saya. Terus saya bertekad Pak, karena katanya jangan berpikirlah kalau masalah itu katanya. Pertama saya udah dapat uang, saya sedekahkan, saya kirimkan melalui transfer sedekah 1 juta. Nah terus kemudian setelah saya sedekah itu karena udah ketahuan keterima, saya komunikasi lagi ke Bu Ayi, katanya udah keterima. Terus saya kalau gitu saya berpikir lagi, saya harus ketemu Pak Haji sama anak yatim. Makanya saya tadi dari Ciamis balik Tasik, saya langsung ke sini pakai mobil umum. Bisa sedekah lagi 1 juta Pak, saya kirimkan lagi untuk ini untuk sekalian. Sambil hijab saya ketemu tadi sama anak yatim, termasuk anak yatim kuru Pak gitu. Nah saya sekarang Pak begini, karena memang Tuhan itu ada ya Pak ya. Saya itu ingin punya uang sebanyak-banyaknya gitu. Terus saya itu kan sama juga punya utang ke bank sekitar 200 juta gitu, sekitar kurang lebih 200 juta gitu. Memang itu semua pas saya lihat di YouTube juga gitu, pada keluhannya gitu pada utang dan pengen bank banyak gitu. Nah, mohon ke Pak Haji, karena saya sekarang sudah bisa ketemu, alhamdulillah itu merupakan anugerah yang dikasih Allah untuk saya bertemu Pak Haji sama anak yatim. Saya bersyukur sekali Pak bisa bertemu. Dan saya akan selalu terus melaksanakan apa yang di program Pak Haji gitu. Dan cuma saya yang belum melaksanakan itu yang cewek-cewek itu baru baca Quran aja sama yang bangun itu, terus baca 90 baca hamdalah gitu 999 kali gitu. Sekarang Terus, pertanyaannya apa? Pak, sekarang gimana caranya? Saya ingin banyak uang gitulah, uang banyak itu, terus hutang ke bank itu bisa lunas, hutang itu cuma ke satu bank gitu. Terus gini Pak, saya itu Enggak, pertanyaannya Bapak apa? pertanyaan pengen banyak dapat uang gitu Pak. Iya, tadi Bapak bisa bikin tajub Allah gak? Bapak bisa bikin tajub Allah gak? Saya bikin tajuk Allah. Pasti itu pasti Enggak, Pak. Bapak bisa bikin tajub Allah gak? Bangun jam 00. Bisa Pak, bisa, karena dari mandi tanggal pagi tahajud baca Quran 12 juz, bisa gak? Pasti bisa. Ya udah Harus, kerjain dulu. Ya, dikerjain Pak. Kerjain dulu. Ya. Jangan nuntut dulu. Kerjain dulu. Kebanyakan tamu RDAY tuh nuntut, nggak boleh. Nyimak, praktek, terkabul. Ya, Ilmunya siap. gitu. Nyimak YouTube, praktek, terkabul. Ini enggak. Boro-boro nyimak. Yang ada protes. Yang ada ngeluh. Nggak boleh. Bapak praktek dulu. Siap. Ya. Saya dari tanggal 13 saya sudah Pak, saya tuh Pak, tiap hari Jumat itu pasti bagiin beras buat anak-anak yatim. Pasti saya bagiin beras. Tiap Jumat saya pasti potong sapi dan potong kerbau. Dibagiin ke anak yatim. Sekarang jam 00.36. Ini barusan 00.28. Ada orang japri. Bapak baca nih.
yang bisa baca, Bapak bisa baca? Nih, nah, baca nih Pak. Pak Haji, saya mau sedekah ekstrim. Tuh, baca. Pak Haji yang kencang nih mic-nya nih. Yang kencang. Dengerin Pak. Iya. Bisa didengar semua suara saya? Bisa. Ya, bisa. Terima kasih. Pak Haji, saya mau sedekah ekstrim. Pasti hajat saya terkabul bulan ini 50 miliar. Amin. Saya kirim beras 10 ton. Sedekahnya Pak Haji, amin, amin, amin. Saya kirim hari Jumat Pak Haji ke kandang berasnya ya. Hajatnya lunas, hutang ke Bank BRI, ada orang linglung kasih modal 50 miliar. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi saya baru bilang kan, dapur bilang, Pak besok Jumat kan bagiin beras. Berasnya kurang. Saya bilang nanti juga beras datang, tenang aja, pasti beras datang. Ini Pak, saya baru ngomong tadi, barusan saya mau naik. Besok masuk beras 10 ton. Alhamdulillah. Nah mau saya, Bapak dan Ibu, ngomongnya dulu yang pasti. Pasti cair, pasti uang masuk, pasti jadi anggota dewan, pasti jadi presiden, pasti jadi wakil presiden, pasti jadi menteri. Begitu. Amin. Ini kan enggak. Pasti jadi bupati. Gitu. Jadi. Pasti jadi bupati, pasti jadi ibu bupati. Gitu. Saya tadi ditanya sama orang dapur, Pak, besok Jumat kan anak yatim bagi beras. Emang kenapa? Bapak lihat gudang, udah berkurang berasnya. Besok hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu. Besok pagi Kamis. Sebelum Jumat nanti akan masuk beras 1 karung. Kan tadi saya ngomongnya tadi tuh jam 9, barusan jam 10. Kenapa jadi masuk nih jam 00.28? Alhamdulillah. Pak Haji, saya kirim beras 10 ton. Buat RDAY, buat bagiin beras besok hari Jumat. Nah, pokoknya Pak, ada tamu gak ada tamu, saya bagiin beras. Ada tamu gak ada tamu, potong sapi dan potong kerbau. Ada tamu gak ada tamu, setahun 2 kali berangkatin anak yatim umroh yang kecil-kecil. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim berenang di Pondok Indah Mall. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim ke dunia fantasi. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim main ke mall yang ada saljunya di Bekasi. Nah mau saya, Bapak bisa bikin takjub Allah apa? Saya bisa bikin takjub Allah dengan mencium keningnya ibu yatim. Ah, Bapak praktekin cium kening. Ya, Ibu apa? Pertanyaannya apa Ibu? Yang kencang, deketin mic-nya. Nama Ya. saya Elsa dari Cilegon. Ya. Saya mau cerita Pak Haji, gimana caranya melunasi hutang orang tua saya yang udah meninggal. Orang tuanya udah meninggal. Pak Haji. Terus kenapa? Saya pengen bayar lunas gitu Pak Haji. Bayar Dari apa? Tahun 2011. Bayar apa? Hutang lunas orang tua saya Kan yang... kamu belum punya uang. Bayarnya gimana? Gimana caranya Pak Haji? Itu tadi paksain baca Quran 12 juz. Insya Allah. Nah, paksain. Orang yang baca Qur'annya 12 juz, Allah pasti takjub. Amin. Kalau sampai dia dibully, yang bully mati, lumayan ngurangin penduduk. Udah, lo baca dulu Quran. Terima kasih Pak Haji. Kamu kan terkenal di rumah bokek. Nah, nanti kalau udah baca Quran, kamu jadi punya uang. Amin. Di rumah kamu tinggal sama siapa aja? Ada suami, ada anak. Nah, bisa gak kamu nenenin suami? Nah, saya mau bertanya juga tuh Pak Haji, simpangnya saya lagi Lu menyusu. belum nanya udah gue pancing nenen. Berarti tadi kalau gue gak ngomong nenen lupa lo ya? Saya lagi menyusui Pak Haji, gimana itu? Sebelah kiri anak, sebelah kanan suami. Gak bisa. Sebelah kiri anak,
sebelah kanan suami. Lemes dong Pak Haji saya. Hah? Lemes. Lemes. Iya, dua-duanya Kenapa lemes? dikenyang. Hah? Dua-dua. Lemes Apanya Pak Haji. kencang? Mbak, ini pura-pura aja. Yang kiri memang buat bayi kita asli. Yang kanan lo bikin pakai botol air racun. Saya nggak mau ditinggalin suami Pak Haji. Udah cukup orang tua saya yang ditinggal. Iya, maksudnya air racun, bukan racun beneran gitu loh. Air rendaman dalam kamu. Nah, bikin pakai susu gitu, namanya susunya SGM. Expired ya Bang? Tahu gak SGM? Susu gairah malam. Waduh. Saya Baru udah dengar ya ya? SGM ya singkatannya. Nanti kamu bikin buat suami gitu. Nanti kan tetangga sebelah punya kambing betina, nanti bunting sama suami kamu. Iya, selama ini saya udah mengamalkan baca alhamdulillah sudah hampir 6.000 alhamdulillah sama pakaian kebalik Pak Haji. Sekarang kamu pakai celana dalam nggak? Pakai Pak Haji. Kenapa kenapa dipakai? Harusnya jangan dipakai. Belum tahu. Copot dulu sekarang. Aduh ya Allah. Butuh proses. Oh, butuh proses. Ya, makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Wow. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum. Saya Khairul Pak Haji. Saya namanya Khairul dari Lampung. Khairul. Tinggal di Lampung, dari Lampung. Lampung. Ya, saya riadoh di kuda Pak Haji. Apa? Riadoh di kandang kuda. Riado di kandang kuda. Iya. Terus? Saya mau izin pamit dulu Pak Haji. Boleh. Lo udah buntingin kuda gue, pamit. Tuh kuda gue pada bunting tuh gara-gara lu tuh. Pertanyaannya apa? Saya kan mau kerja dulu Pak Haji karena memang ada tunggakan anak saya di pondok yang belum kebayar Pak Haji. Oh ya. Mau kerja Kapan dulu. mau pulang? Secepatnya Pak Haji mau Boleh. pulang ke Kalimantan rencananya. Boleh, Mau boleh. kerja di sana. Boleh. Ada lagi? Ya cukup Pak Haji. Cuma Oke. mungkin tiketnya yang belum kembali Pak Haji. Ya. Tiketnya. Gak usah pakai tiket lah bos, gue titipin truk tronton bos. Yaudah, Ya, ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, karena udah malam saya tuh the point aja. Ini rencana rumah warisan kakek gitu Pak Haji mau dijual ini, mau dibagi-bagi gitu. Karena udah jatuhnya anaknya juga udah banyak yang meninggal termasuk ayah saya gitu. Ini jatuhnya udah banyak ke cucu gitu. Ini gimana caranya biar cepet Pak Haji gitu rumah warisan Cebok kakek. alat kelaminnya, cebok. Ceboknya disiram ke warisan yang mau dijual, nanti laku. Nah itu kebetulan Pak Haji yang depannya itu jalan raya, kayaknya kalau disiram-siram gitu. Kebetulan saya juga rumahnya jauh dari rumah yang mau dijual. Ya itu udah jauh. difoto tanahnya dikempit di alat kelamin kamu. Gitu Sekarang ya, Pak Haji, alat ya. kelamin kamu selebar apa? Panjang berapa, lebar berapa alat kelamin kamu? Bisa gak buat fotonya tuh? Di foto ya, dikempit Ya, di di kelamin foto. ya Pak Haji ya. Terus Nanti yang dikempit. Ada segini alat kelamin kamu? Kecilin lagi ya, kecilin lagi ke lebaran ya. Segini ada? udah Pak Haji, yang dibahas. Nih, saya kecilin lagi alat kelamin gitu. kamu. Segini ada? Nggak tahu apa Haji. Segini ada alat kelamin kamu. Nanti ditulis di kertas, dikempit alat kelamin kamu, laku terjual tanpa ditawar, tanpa KPR, tanpa. Nah yang ada tulisan pulpennya nempel di alat kelamin kamu. Gitu. Di fotonya itu ya? Nanti kamu pakai celana dalam. Udah kalau ini bergetar ada pembeli.
kan di foto Pak Haji ya. Ya. Nah, tulisannya itu kan di belakangnya. Coba buka dulu alat kelamin kamu. Nah, terus fotonya itu yang menghadap ke kita gitu apa Ya, tulisannya? ya. Yang menghadap ke kamu fotonya bukan. Yang tulisannya yang ngadep ke foto kamu, ke alat kelamin kamu. Oh, yang tulisannya. Yang ada fotonya madep keluar. Oh, gitu. Yang ada tulisannya. Terus satu lagi Pak Haji, saya rencana mau buka ini biro jasa penyediaan ADART, babysitter sama pembantu gitu Pak Haji. Itu gimana caranya biar rame Pak Haji? Kamu siram cebokan alat kelamin kamu, nah disiramin di depan itu agen yang kamu mau buka itu. Nanti kan rame. Di rumah sayanya itu ya Pak Haji Ya di depan di jalan rayanya. Oh, Jalanan rayanya disiram. Banyak orang pada nyari pembantu rumah tangga, nyari asisten, nyari ini gitu. Nanti banyak pada nyari. Tapi ini pemasarannya pinnya melalui iklan gitu Pak Haji, di OLX apa di Facebook gitu Pak Haji? Oh gampang. Iklan yang kamu mau taruh, tempelin di alat kelamin kamu, di stempel. Ih Pak Haji, beneran itu Pak Haji? Ini ilmu baru Pak, ini ilmu baru ya. Karena dia nanya jadi saya ingat. Dia marketing mobil. Ada permintaan mobil 20 unit. Semua se-Jakarta, Jabodetabek bikin penawaran termasuk tamunya RDAY ini. Bikin penawaran dan semua ngasih kelebihan. Dapat hadiah, dapat asuransi, dapat refund asuransi, dapat semua. Ada payung, ada apa. Nah dia enggak, refundnya enggak dibalikin, hadiahnya enggak dikasih. Pokoknya dia sesuai aja. Saya ngikutin ilmu RDAY. Nah pada saat ini penawaran ditandatangani nama kepala kantor cabangnya. Kepala kantor cabang itu showroomnya. Habis tanda tangan distempel sama showroomnya. Nah, sama itu mbak salesnya kan cewek. Itu dia telanjang, dia stempelin pakai memeknya dia. Jep. 9 kali dikirim tuh penawarannya. Dari semua dia yang kepilih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini ilmu kearifan lokal mbak, mana ada pakai stempel alat kelamin. Namanya stempel goib kata dia. Nah ini sangat baik untuk para marketing kuburan. Ada kan marketing kuburan? Ada. Dia dagang kuburan. Nah dia bikin penawaran jual satu lobang aja susah. Nah dia meraktekin ini orang pada belinya corporate keluarga. Buat lobangnya suami, istri, anaknya 6. Suami, istri, anak, cucu, mantu. Dia beli lobang. Jadi udah investasi. Nah pakai ini. Stempelnya alat kelamin. Jep. Buat tender. Jep. Manjur banget Pak. Nah coba ibu bapak praktekin. Nanti kalau bapak dan ibu ada yang berhasil meraktekin stempel alat kelamin untuk penawaran dan hajatnya terkabul. Bapak dan ibu bisa testimoni di sini, hadiah dari saya 1 miliar. Mau gak? Ya, bapak dan ibu yang terkabul, saya kebobolan ya. Enggak lah, nggak apa-apa, seneng saya. Ya, jadi kalau bapak dan ibu ngelamar kerjaan, nih, pakai ini. Nah buat ngelamar kerjaan pakai ini. Kalau online tempelin laptopnya, dimegarin dulu alat kelamin. Ampun. Manjur Pak, ini bener nih. Coba praktekin aja. Bapak dan ibu ngelamar jadi apa anaknya? Akpol, apa? Akmil, apa? Sekolah kedinasan. Nah coba ini. Di samping kalau bapak dan ibu, kalau zaman dulu kita namanya disuwuk. Nah, karena ini kita udah online, nah pakai itu, oke? Betul buat ngajuin kredit. Nah, buat ngajuin kredit. Jadi kalau bapak dan ibu ngajuin kredit, coba pakai stempel alat kelamin. Kalau bapak dan ibu minjemnya 50 juta, kartu kredit 50 juta, terkabul. Nah, bapak dan ibu testimoni, hadiah dari saya 1 miliar.
Gedean mana hadiah amat iya kan? Berarti yang nggak waras siapa? Oke, kita tutup dulu hari ini acara pencerahannya. Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri dulu, ibu dulu yang salaman, nanti nyusul di belakang. Tepuk tangan dong.